Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ali Mohsin, host Sapa Legislatif di Radar Madura TV. Kali ini kita kedatangan tamu Mas Nur Faizin, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas Mohsin. Terima kasih sudah datang kedua kalinya di Radar Madura TV. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, meskipun agak masuk angin dikit lah, biasa. Itu kan penyakitnya politisi kan. Begitu ya. Tapi tidak masuk angin dalam tanda kutip itu loh Mas. Semoga ya? enggak, makanya mohon kawalannya. Amin amin. Ya. Semoga amanah. Ya, amin. Sukses dalam memperjuangkan. Kalau ada potensi masuk angin di bawah tolak angin atau dikerokin. Begitu memang kalau berbicara dengan politisi itu kata-katanya mengandung hal-hal yang perlu kita interpretasikan. Mas, kita kali ini tertarik ingin membahas terkait bagaimana kita bisa membaca peluang Bank Jatim menjadi BPD nomor 1 di Indonesia. Tentu Bank Jatim ini merupakan usaha gitu ya, ataupun BUMD yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur dengan harapan bagaimana BUMD ini bisa menyumbang PAD yang cukup besar terhadap Pemprov. Selama ini seperti apa pandangan Mas Nur Faizin? Ya, ini ngomong ngegas dulu Pak, santai dulu nih. Santai boleh, ngegas boleh. BUMD ini adalah BUMD yang terbesar menyumbang PAD-nya ke Jawa Timur. Iya. Kurang lebih 400 miliaran lah. 400 miliaran ya. Itu positif kan? Positif betul. Jadi di antara BUMD yang lain, Jawa Timur yang paling tinggi setorannya ke PAD. Tapi kalau di zoom lagi, berapa sih aset Jatim? Terus berapa sih yang mereka sumbangkan ke PAD? Itu sangat jomblang, Mas. Artinya belum ideal menurut perspektif sangat tidak ideal. Nur Faizin. Belum sangat tidak ideal, saya pastikan itu. Karena asetnya kan 103T, sementara dia hanya nyumbang 483 miliar kalau nggak salah. Jadi kan nggak nyampe 100%-nya ya. Iya. Dari total aset yang dimiliki. Harusnya Mas. Ya harusnya. Berapa yang harus disumbangkan? Harusnya minimal 10% lah. 10%. Atau kalau Mas Mohsin naruh uang di bank, deposit bank itu berapa setahun? Berapa itu? 6% itu berapa itu? Atau 3% ya? 3% sepertinya. Iya. Artinya uang ditaruh aja bisa untung segitu. Apalagi dikelola seperti Bank Jatim. Lebih dari itulah, minimal 5% lah. Saya teringat perbincangan Mas Nur Faizin beberapa waktu lalu itu. Jadi tidak bekerja saja sebenarnya Bank Jatim ini sudah untung. Ya, makanya kami di Komisi C ini, utamanya fraksi PKB kan selalu mempush direksi Bank Jatim agar tidak terjebak dalam zona nyaman. Kalau dibaca kepemilikan saham Bank Jatim ini kan kalau nggak salah 50% 60 ya itu dimiliki oleh Pemprov Jawa Timur. Dalam ini kan gubernur sebagai PSP. Artinya Bank Jatim kan sudah menjadi TBK, sudah IPO, sudah terbuka publik. Mas Mohsin kalau punya uang bisa beli sahamnya. Artinya harusnya sebagai bank yang terbuka, dia tidak lagi bergantung kepada PSP, tidak lagi bergantung kepada dana pemerintah. Tapi dia harus go ahead mencari sumber-sumber pendanaan yang baru. Gitu loh. Karena kalau hanya bergantung kepada PSP, pemegang saham pemerintah itu, jadi ya itu tadi, terjebak dalam zona nyaman. Dalam istilah saya, tidur aja sudah
untung. Tapi kan ada dua tugas utama BUMD itu. Pertama, bagaimana dia mengkeruk PAD sebanyak-banyaknya, bagaimana dia mengkeruk PAD sebanyak-banyaknya. Yang kedua kan ada public service-nya, pelayanan masyarakatnya. Nah, ini yang membedakan BUMD dengan usaha-usaha swasta gitu loh. Ya. Kalau demikian apa yang perlu dievaluasi dari Bank Jatim ini, Mas? Oh, banyak sekali ya. Banyak ya. Ya, kalau Pemprov itu kan selalu bilang kami ingin mengalahkan Bank BJB sebagai Bank BPD nomor 1. Ya. Kalau saya malah enggak, Mas. Kalau saya malah Bank Jatim harus mendekati, walaupun enggak menyalip lah ya, BCA. Tidak tahu kalau soal bicara bank di Indonesia yang terbaik kan BCA. BCA. Dari mulai masuk sampai dia pulang pasti nasabah tersenyum. Karena disambut dengan senyuman, terus mau kemana dia sudah ada pemandunya. Nah, nggak tahu kalau Bank Jatim, ya kan? Nah, makanya kalau saya itu bukan lagi mengalahkan BJB, tapi melampaui itu. Dan kita sangat bisa kok, karena BCA yang itu swasta bisa kok, apalagi negara gitu loh. Iya. Yang tidak kekurangan sumber dayanya gitu. Apalagi kayak Bank Jatim itu kan hampir monopoli keuangan di Jawa Timur kan Bank Jatim. Bank Jatim. Nah, apalagi kalau dikaitkan dengan BPD atau bank-bank di luar Provinsi Jawa Timur kayak Jawa Barat, ini kan masih jauh berbeda dengan di Jawa Timur begitu, Mas. Ini seperti apa minimalnya kan kita harus bisa mengalahkan bank lainnya di provinsi lain seperti itu. Sangat besar potensinya, Mas. Kan kemarin waktu kalau Mas Mosin baca berita kan fraksi PKB sempat interupsi di paripurna kepada gubernur mengenai kami ini kan ingin mengungkit persoalan yang terjadi dengan Bank Jatim, yakni ada kredit fiktif di cabang Jakarta. Itu kami juga mengkritisi bahwa kita masih kalah sama BJB gitu. Tapi Gugup bilang kita udah menang kok, dia ngasih data. Tapi setelah kita cek datanya, itu berbeda dengan data yang dimiliki oleh yang dipublis di publik bahwa BJB itu dia punya store laba itu sekitar 1,3 T. Sementara Bank Jatim hanya 1,2 T. Siap, betul. Nah, itu kan benar kan? Artinya sebetulnya potensinya saya kira lebih kalau ini dipush lagi ya, bagaimana soal pelayanannya, soal digitalisasinya. Ini saya kira Bank Jatim punya peluang besar untuk bukan cuma menyalip BJB, bahkan mendekati bank-bank swasta lainnya. Bank swasta yang lain seperti itu. Nah, saya memang mengikuti terhadap medianya Mas Nur Faisin, sangat getol sekali dalam mengawal kredit fiktif seperti di Jakarta itu kan. Ini kan sangat berbahaya kalau kemudian juga terjadi di Jawa Timur sebagai. Nah, ini apa rekomendasi yang sudah diberikan kepada Bank Jatim? Mas, itu kasus Jakarta sebetulnya sudah kasus yang kesekian kalinya. Oh iya. Sebetulnya sebelumnya sudah pernah ada kalau nggak salah di Malang, Kepanjen kalau nggak salah, terus Sidoarjo, mana lagi banyak lah. Tapi angkanya memang mohon maaf agak batuk, tidak sebesar itu. Makanya kami di fraksi PKB, utamanya Komisi C, yang memang fokus membidangi keuangan dan fokus menjadi pengontrol BUMD, pengawas BUMD, kami itu kan sempat mendorong agar ini dibawa ke Pansus. Karena kalau ini nggak diselesaikan sampai detail, sampai ke sampai ke detailnya, sampai ke yang paling terlibat di bawah gitu, atau sampai ke atas bawahnya, sampai semua yang masalah itu kita ungkit, ini kita khawatir nanti akan terulang kembali dengan angka yang lebih besar gitu loh. Begitu saya speak up soal Bank Jatim, banyak yang mencoba menahan saya. Misalnya, Mas, tolonglah jangan terlalu di blow up, karena bank ini kan berkaitan dengan trust. Soal kepercayaan. Takutnya kalau Mas terlalu ungkap bobrok ini, orang-orang males naruhannya di Bank Jatim. Malah saya kebaliknya. Bos, mohon maaf, justru ini momentum untuk mengembalikan trust itu. Dengan cara apa? Ayo bongkar sebongkar-bongkarnya ini masalah. Di mana memang problemnya?
Lah begitu ini memang keungkap, kita perbaiki, kita tata kelolanya kita perbaiki dengan profesional. Saya yakin pada akhirnya masyarakat akan kembali percaya lagi. Tapi kalau ini hanya setengah-setengah, bahkan mungkin hanya jadi gimmick semata, ya jangan salahkan mereka kalau menarik uangnya dari Banjatim, gitu loh Mas. Iya. Jadi harus ada perubahan lagi-lagi di tubuh Bank Jatim ini, mulai dari direksi. Tapi informasinya masih ada yang dipakai dulu Mas. Ya itu kami Mas Muhsin sebetulnya sudah mengusulkan pansus. Tapi karena kami ini hanya minoritas, kan itu kan kalau mau kan mekanisme pansus begini. Mekanisme pansus perlu saya jelaskan ya biar nggak masyarakat tidak biar paham detail. Gitu. Pansus itu diusulkan oleh anggota, tidak ada minimalnya, sendiri pun boleh. Terus kemudian dirapatkan dalam bamus, kemudian akan dibawa ke paripurna. Di paripurna dimusyawarahkan. Kalau tidak ketemu dalam musyawarah mufakat, akan divotingkan. Kami PKB 27 orang sudah mengusulkan itu, Mas. Nah, tapi sebelum ke paripurna itu sudah dihadang di bamus. Padahal bamus sebetulnya ini kan hanya berperapat, hanya mengagendakan, tidak memutuskan pansus lanjut atau tidak. Tapi kami dihadang di situ. Akhirnya PKB tidak bisa membawa ini pansus ke menjadi gol gitu loh, karena kami kalah suara. Tapi kami tetap kritis. Kami mencoba waktu itu di Komisi C, kami memanggil karena ini kan masalahnya di seleksi ya, di seleksi direksi kan komisaris. Kalau direksinya komisinya bagus, insya Allah ke bawah juga kan bagus lah. Momentum kemarin kan ada RUPS kan, nah, ada seleksi baru. Kami panggil itu Prof. Nuh sebagai ketua tim sel, yang itu juga which is dia ketua tim sel sebelumnya. Yang menghasilkan produk pradireksi ini. Nah, kami kan tidak ingin terulang kembali nih. Meskipun ya secara hukum mereka yang di direksi dan kemudian tidak terlibat, belum terlibat. Tapi kan secara moral ini kan secara moral sudah cacat gitu loh. Nah, kami ini ingin agar ini tidak terjadi lagi. Makanya kami panggil Prof. Nuh sebagai ketua tim sel, kami ingin memberikan masukan. Itu agar orang-orang yang dianggap bermasalah itu tidak kemudian dipakai kembali. Tapi tahu nggak? 3 kali kami panggil, Prof. Nuh mangkir. Nah, makanya kami sekarang di fraksi PKB mencoba agar kita akan bersurat ke OJK dan akan beraudiensi. Bahkan kita juga akan menghadap ke Komisi 11, karena Komisi 11 itu kan mitranya OJK. Kalau kami kan nggak bisa manggil ke OJK kan, kami hanya bisanya audiensi. Nah, makanya kami ingin meminta pendapat juga ke Komisi 11 agar ini menjadi perhatian. Kami ingin orang-orang yang menjabat ketika masalah ini terjadi sebagai pertanggungjawaban moral tidak lagi menduduki jabatan itu lagi sebagai bentuk tanggung jawab. Karena biar pas itu tadi kembali lagi gitu loh. Karena kalau ini belum selesai Mas Muhsin, saya nggak yakin orang itu berlomba-lomba untuk naruh uangnya di Bank Jatim. Artinya bagaimana Bank Jatim bisa menjadi BPD nomor 1 di Indonesia ini sangat sulit Mas ya? Sulit kalau ini nggak diungkap secara gamblang. Karena persoalan di Bank Jatim ini sangat kompleks Mas Muhsin. Begitu saya speak up soal Bank Jatim, ada banyak pegawai bawahan yang itu menghubungi saya via DM di Instagram atau via WA, via TikTok. Mereka itu curhat persoalan-persoalan yang tadi di Bank Jatim. Lah gimana mereka misalnya mau senyum menghadapi nasabah kalau misalnya kesejahteraannya mereka nggak diurus, terjamin gitu loh. Contoh sederhana, di bank itu kan ada AO, account officer yang mencari kredit itu. Nah, di masing-masing cabang Jakarta, Surabaya, Pamekasan, Sumeneb, Arjasa, itu masing-masing AO itu ditarget 2,5 M sebulan. 2,5 M bagi pegawai AO yang di Surabaya mungkin angkanya kecil, tapi bagi Pamekasan, bagi yang di pulau, nah satu. Yang kedua, saya tanya kepada mereka itu, kalau misalnya ini tercapai targetnya 2,5 M, kalian dapat bonus nggak? Mereka bilang dapat Mas, tapi 8 bulan setelah tercapai itu baru dicairkan. Padahal kalau kita itu baca hadis Nabi kan,
kita ini kalau mempekerjakan orang harus dibayar sebelum keringatnya keluar. Gitu loh. Sebelum keringatnya kering. Iya. Nah, hal-hal ini artinya harus dibenahi betul persoalan tata kelola SDM di Banjarmasin. Tapi kalau berbicara regulasi, apa memang harus bonus ya? Itu harus dicarikan waktu itu juga? Ya enggak sih, enggak tapi ya? kan gini Mas Musin. Asas kemanusiaannya juga. Iya, kalau pegawai itu diperlakukan dengan baik, diperlakukan dengan sejahtera, itu kan akan berakibat kepada suasana kerja dia. Iya. Pasti akan lebih giat. Nah, sementara ini kan mereka enggak. Misalnya AO itu Zoom meeting sampai jam 1 malam. Pagi kan mereka harus kerja lagi. Kerja lagi. Banyak laporan ke saya, itu banyak orang yang karena kelelahan, itu naik begitu berangkat kantor kecelakaan. Nah, hal-hal ini kan yang harus dihindari. Bagaimana kita membuat suasana kantor itu nyaman, suasana kerja itu enak, sehingga mereka lebih produktif. Baik, dari berbagai permasalahan yang tadi, mungkin Mas Nurfaisin ini kan sudah memiliki berbagai usulan atau ide dan gagasan terhadap bagaimana Bank Jatim ini bisa lebih baik ke depannya. Selama ini apakah sudah dipanggil pihak Bank Jatim ke DPR misalkan? Sering, Mas. Sering ya? Sering. Bahkan persoalan yang Jakarta itu kredit fiktif, itu sebenarnya kan kita sudah lama dengar. Beberapa kali, bahkan kita kunjungan ke cabang Jakarta. Mereka itu menutupi. Sampai akhirnya kejaksaan, akun IG-nya kejaksaan memposting itu. Makanya kami panggil akhirnya kan. Padahal kami tahu sebetulnya. Artinya kalau emang mereka menganggap kita sebagai mitra, harusnya kan ngomong dari awal. Pak, kami ini lagi ada masalah ini loh. Pasti kan kami akan bantu kok. Karena kami sayang Pak ke Bank Jatim. Bank Jatim ini seperti tadi saya bilang, BUMD yang paling banyak store dividen, store PAD lah. Tapi sebetulnya lebih banyak potensi yang harus dikembangkan, dikuatkan gitu loh. Baik, Mas, apa indikator utama yang menurut Mas Nurfaisin harus dicapai Bank Jatim untuk bisa dinobatkan ya sebagai BPD nomor 1 di Indonesia? Ya, kalau saya sederhana. Pertama, asetnya harus ditambah. Artinya kalau untuk menjadi Bank Jatim bank pertama itu kan harus mengalahi BJB kan? Iya, BJB. Dari sisi setoran PAD-nya. Nah, itu yang harus dilangkahi oleh Bank Jatim. Nah, target awalnya itu dulu ya? Itu dulu. Nah, kemudian ke hal-hal lainnya. Misalnya, karena tadi saya bilang kan BUMD ini kan bukan hanya mencari untung, mencari PAD, tapi juga harus ada public service-nya, pelayanan masyarakatnya. Misalnya, ada berapa banyak sih UMKM yang dari menengah menjadi naik. Dari yang sangat mikro menjadi menengah. Karena faktor Bank Jatim. Itu kan harus jadi ukuran, Mas Husin. Artinya tidak hanya cuma cari cuan, tapi juga bagaimana mendorong agar iklim UMKM di Jawa Timur ini bisa tumbuh karena ada intervensi dari Bank Jatim. Siap. Baik, Mas Nurfaisin, ternyata memang masih banyak PR ya yang harus dikerjakan agar Bank Jatim ini bisa menjadi atau kelasnya naik lah menjadi BPD nomor 1 di Indonesia, mulai dari pengelolaannya, terus kemudian dari tenaga atau SDM yang harus profesional dan lain sebagainya. Nah, sekarang Mas Nurfaisin, bagaimana peran konkret Pemprov dan DPRD ya dalam mendorong Bank Jatim agar ekspansinya tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tapi juga inklusi keuangan masyarakat desa pesisir. Karena itu kan juga diatur di Undang-Undang P2SK ya kalau nggak salah kan. Nah, saya itu beberapa kali mengkritisi Bank Jatim karena Bank Jatim sebagai pelaku usaha sektor keuangan P2SK, pelaku usaha sektor keuangan itu kan diatur dalam undang-undang P2SK ya. Di mana tugasnya itu kan wajib melakukan literasi keuangan. Tapi kan Bank Jatim saya nggak pernah dengar itu. Saya coba baca, pernah sekali mereka itu melakukan itu di Hong Kong malah. Gitu, harusnya kan ke masyarakat Jawa Timur asli lah, yang di Jawa Timur gitu loh. Bisa mengandeng dewan kan, maksudnya mereka itu datang ke kampung-kampung, ayo kalian store di Bank Jatim, kalian nabung di Bank Jatim. Karena itu Mas, saya tanya waktu saya kunjungi ke BJB, apa triknya BJB itu menjadi besar? Karena mereka nggak acu dengan uang kecil. Gitu. Nah, makanya saya tekankan ke Bank Jatim, ini tugas kalian dan itu amanah undang-undang loh. Ayolah kalian turun, jangan cuma
nunggu, jangan cuma mengandalkan uang kas negara gitu loh. Kalian harus jemput bola, misalnya gini. Kalau Mas Musin, kan kalau di Jakarta itu ya, di DKI Jakarta, Jabodetabek itu, hampir setiap gang itu pasti ada kelontong Madura. Betul. Toko kelontong Madura. Ya kan? Mereka kan pasti ada kris. Deketilah mereka. Betul. Gitu loh. Saya tuh wanti-wanti ke mereka. Ayolah Pak, saya bilang, Bu, jangan kemudian misalnya mengejar uang-uang besar terus, tapi uang kecil yang potensinya banyak dilupain. Tapi kalau itu dikumpulkan itu jadi banyak juga. Makanya Mas, saya bilang gitu loh. Di Jakarta itu, di Jabodetabek, bahkan Banten, bahkan di Surabaya sekarang, di Bali, kota-kota besar itu, hampir seluruh gang itu per 50 meter. Bahkan yang kadang nggak nyampe itu, ada tuh kelontong Madura gitu loh. Sekarang di Madura saja juga sudah banyak. Iya. Toko Jakarta. Lah, deketin mereka. Misalnya undang asosiasinya. Kalian butuh apa? Oh, kalian butuh modal. Tawarkan KUR misalnya. Misalnya pembayarannya pakai kris, taruhlah kris Bank Jatim. Itu kan pasti Mas, Bank Jatim dengan sendirinya akan naik kelas gitu loh. Dan tadi itu masyarakatnya yang itu juga orang-orang Sumenep, orang-orang Madura yang merantau, itu juga terbantu dengan adanya Bank Jatim. Lah, ini kan dua hal yang saling menguntungkan. Everybody happy. Nah, kayak saya bilang, coba mereka deketin. Saya juga bilang ke Bank Jatim itu, Bank Jatim kan buka cabang di Jakarta, di Batam. Saya juga minta ke Bank Jatim agar buka cabang di Bali. Di Bali. Karena di Bali itu orang kepulauan semua, Mas. Iya betul. Di Kuta itu orang kepulauan semua. Coba mereka deketin, gitu loh. Bikin cabang di sana. Gitu loh. Artinya kalau sekali lagi kalau manajemen Bank Jatim itu tidak terjebak dalam zona nyaman, ada banyak potensi. Dan saya sebagai anggota Dewan Komisi C, saya siap kok menjadi mitra strategisnya. Gitu. Artinya menurut Bang Nur Faiz ini masih kurang semangat sebenarnya untuk mencari potensi-potensi lain. Betul. Meskipun itu kecil gitu. Iya, tapi kecil banyak. Tapi kecil banyak itu kan juga banyak untungnya nanti. Terus lagi soal Jawa Timur ini, Mas, ini kalau nggak salah saya baca itu pengguna pinjol yang ilegal ya. Iya. Nomor 3 se-Indonesia. Nomor 3 se-Indonesia. Kalau nggak salah ya, DKI pertama, Jabar ketiga Jatim. Kenapa pinjol ini merajalela di Jawa Timur? Kan pinjol ini saya kira semua orang tahu risikonya. Tapi kenapa masih banyak orang yang minjem uang di pinjol? Kenapa? Mudah kan, Mas? Iya kan? Ya. Selfie, upload KTP, cair. Lah, ini kan faktor teknologi. Iya. Lah, Bank Jatim kan harus membaca ini. Cuma tinggal PR-nya kan bagaimana soal keamanannya. Tapi kan bisa, Mas. Makanya saya bilang, ayolah Pak, kita Jawa Timur saya yakin tidak kekurangan orang pintar. Berdayakan mereka, gitu loh. Karena tadi, kecepatan itu menjadi penting, menjadi keyword di golongan-golongan Gen Z ke bawah ini. Sebagai pengguna mayoritas ke depannya kan, mereka-mereka ini kan. Tapi kalau masih citranya Bank Jatim itu masih kolonial, ya orang males Pak. Gitu loh. Jadi memang perlu juga jikoniknya itu diperbaharui begitu. Diperbaharui lah. Artinya itu tadi kan sekarang anak-anak muda saya pun ya. Saya ini mungkin masuk generasi milenial ya. Itu pun udah malas pegang duit cash kan. Ya. Artinya kan semuanya akan mengarah ke cashless semuanya. Cashless. Nah, itu kata kuncinya apa? Teknologi digitalisasi. Nah, ini PR-nya. Harus Bank Jatim ini harus lari kenceng membenahi persoalan digitalisasinya ini. Siap. Saya sepakat tadi. Jadi Bank Jatim memang harus banyak berinovasi, Mas. Nah, sekarang apa motivasi ataupun yang dilakukan DPRD ya terhadap Bank Jatim dalam rangka menjalin kemitraan ya dengan BUMDes untuk meningkatkan pelayanan keuangan di pedesaan? Begini, Mas. Kami itu sebetulnya nggak usah jauh-jauh ke BUMDes lah ya. Itu kan yang pihak di bawahnya apa. Sebetulnya kalau ada kolaborasi aja di antara BUMD, misalnya kayak JGU, misalnya mereka mau bikin usaha properti. Modalnya dari mana? Bank Jatim. Bank Jatim. Lah ini aja nggak terjadi kok gitu loh.
Tapi kalau ini dibangun mental kolaborasi tadi itu, semua stakeholder yang mau dia uang besar, uang kecil, harus diekspansi sama Bank Jatim. Sehingga itu tadi cita-cita melampaui BJB itu bukan hanya slogan. Nah, BUMDes ini kan sekarang udah hampir semua kan ada BUMDes yang desa kan. Iya. Mereka emang tadi benar harus dideketin apa yang menjadi daya tawar dari Bank Jatim. Kalau kamu naruh di Bank Jatim, apa kelebihannya? Saya kan begitu, Mas. Karena ini kan udah pasar bebas. Iya, betul. Justru bank-bank lain yang melakukan hal itu, Mas. Nah, itu dia. Jadi Bank Jatim masih ketinggalan seperti itu. Karena tadi itu, saya lihat itu masih berkutat dalam zona nyaman yang memonopoli uang se-Jawa Timur dalam uang pegawai Jawa Timur itu. Ya. Baik, Mas. Ya. Menurut Mas Nur Faisin, dalam 3 sampai 5 tahun ke depan apa faktor kunci ya agar Bank Jatim ini sukses menjadi bank atau BPD nomor 1 di Indonesia? Ya, pertama tadi kan saya bilang soal profesionalisme. Profesionalisme dari ya. tingkat paling atas sampai paling bawah. Ada kasus misalnya beberapa bulan lalu BIFES G-Connect itu kena bobol. Ya. 116 miliar kalau nggak salah. Oh. Ini kan tadi saya bilang kan PR-nya digitalisasi, harus diperbaiki ini. Pengamanannya gitu. Pengamanannya, sehingga orang merasa nyaman naruh uangnya di Bank Jatim. Profesionalisme juga penting karena saya dengar banyak ya dari cuitan di internal Bank Jatim ada banyak nepotisme di Bank Jatim. Misalnya kalau saya sebagai orang tua misalnya pegawai Bank Jatim, anak saya kemungkinan besar juga nanti akan jadi pegawai Bank Jatim. Nah, hal-hal ini yang harus dibuang. Berarti tidak melihat pada kualitasnya gitu, Mas? Asas meritokrasinya tidak terjadi. Nah, padahal saya yakin di Bank Jatim itu banyak potensi yang bisa dimaksimalkan. Iya. Kalian tahu kasus Bank Jatim yang di Jakarta itu kepala cabangnya itu orang luar, baru masuk harus jadi kepala cabang. Kepala cabang. Nah, ini kan problem. Kita nggak anti dengan orang luar ya, karena saya pernah dengar Bank Jatim itu sempat dipimpin direksi dari Kangian. Orang Sumeneb ya? Iya, alumni BNI 46 di tahun 98 kalau nggak salah. Di saat yang lain tuh collab, Bank Jatim naik, Mas. Gitu. Nah itu kan artinya kita tidak anti dengan orang luar, tapi ya itu tadi selagi itu visinya jelas, langkah-langkahnya visible, ya kita mesti support. Siap, Mas. Terakhir ini, harapan dari Mas Nur Faisin kepada pihak manajemen ataupun jajaran gitu ya, pemilik saham dan masyarakat Jawa Timur, bagaimana strategis ya Bank Jatim ke depan ini lebih baik lagi? Ya, kepada direksi dan komisaris, ini kan di fase yang masih belum selesai masalah yang cabang Jakarta ini harus ada harus ada statement ke publik seperti apa agar masalah ini tidak akan terulang kembali. Tapi kami terus terang, kami di Komisi C belum mengakui soal yang baru ini. Yang baru. Karena ya tadi kami belum mendapatkan jawaban dari dari tim sel. Sehingga sampai sekarang kami pun masih belum mengakui adanya direksi yang baru ini. Apalagi misalnya ada direksi dan komisaris yang lama yang saat masalah terjadi menjabat lagi. Itu seharusnya ya tidak ini Mas ya, sudah disampaikan tadi sudah tidak menjabat lagi sebagai pertanggungjawaban moral. Betul. Terus kepada nasabah ya, saya kira nasabah sekarang kan kritis ya, kalau ada masukan-masukan yang itu membangun, sampaikan aja. Kalau emang takut ke Bank Jatimnya bisa ke kami, ke DPRD Komisi C. Termasuk mungkin dari internal Bank Jatim sendiri. Iya. Dan saya mungkin banyak Mas takut karena atasannya banyak Mas mengintimidasi mungkin dan sebagainya. Atau diancam untuk dimutasi. Bahkan ada yang sudah dimutasi. Gitu. Baik, terima kasih penonton Jawa Pos Sadar Madura TV. Demikian perbincangan yang sangat menarik ya dengan Mas Nur Faisin, politisi muda ya asal Sumeneb, tentang ya kita berbicara bagaimana Bank Jatim bisa menjadi BPD nomor 1 di Indonesia. Semoga dengan berbagai gagasan maupun ide yang sudah disampaikan nanti bisa menjadi evaluasi besar Pemprov Jawa Timur, sehingga nanti
Bank Jatim diisi oleh orang-orang yang profesional, diisi oleh orang-orang yang memang memiliki komitmen besar untuk bagaimana membawa Bank Jawa Timur ini lebih maju dan mengalahkan provinsi lainnya. Terima kasih Bang Mas Nur Faisin telah hadir di Radar Madura TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.